7 kali putaran, maka tidak tertutup kemungkinan ada sentuhan-sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sekali lagi, ada sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena itulah, berbicara tentang sentuhan kulit antara muhrim, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam tayangan spesial untuk Suluh Berkah Channel, di mana konten ini sengaja sebagai bekal buat jamaah haji atau jamaah umroh. Karena bagaimanapun juga tatkala ketika kita melaksanakan umroh itu rukunnya adalah ihram, tawaf, sa'i, syukur, tertib. Ihram berarti berniat memulai ibadah umroh, itu jikalau ihramnya umroh. Memulai ibadah haji, jikalau itu ihramnya haji. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat syukur. Dan yang kelima adalah tertib. Dari 5 rukun itu, ada satu yang wajib untuk dilaksanakan dalam posisi suci, tohur, suci. Posisi suci dari hadas maupun dari najis. Dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Sehingga posisi ketika kita tawaf, ada beberapa kendala-kendala. Mengingat banyaknya orang yang jikalau kita tidak bisa mengantisipasi ketika kita bertawaf, yaitu berputar mulai dari Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah, kembali ke Hajar Aswad lagi, dan diulang sampai 7 kali putaran, maka tidak tertutup kemungkinan ada sentuhan-sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sekali lagi, ada sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Karena itulah, berbicara tentang sentuhan kulit antara muhrim, maka tentang sentuhan kulit, kembali pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di dua ayat. Yang pertama adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Yang kedua ada di surah Al-Ma'idah ayat 6. Di mana di ayat 43 surah An-Nisa, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabin hatta tasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi hatta tasilu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Di sini disebutkan wa in kuntum marda, jikalau kamu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jaa ahadum minal ghaiti, atau salah satu di antara kamu ini datang minal ghaiti. Apa itu minal ghaiti? Dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau lamastum an-nisa perempuan. Lamastum dalam madhahibil arba'ah disebutkan kata lamastum itu adalah menurut ulama Hanafiyah atau Imam Hanafi
aula mastumun nisa, aula mastum itu adalah persetubuhan. Kalau menurut madhab Imam Maliki atau madhab Malikiyah adalah sentuhan yang terkandung nikmat. Kalau menurut Imam Syafi'i, aula mastum itu adalah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Kalau menurut Imam Hanabilah atau Imam Hambali adalah aula mastum itu adalah sentuhan yang ada rangsangan. Antara Imam Maliki dan Imam Hambali, Imam Maliki menyatakan bahwa ada rasa nikmat, ada rasa senang, ada rasa nyaman. Walaupun itu yang disentuh adalah ada pembatas kulit yang atau pembatas kain yang tipis, tapi ada sentuhan nikmat, maka itu sudah batal. Tapi kalau menurut Imam Hambali adalah ada rangsangan. Jadi tidak menyentuh, tapi terangsang. Itu sudah batal. Nah, maka terkait dengan ini, falam tajidu ma'an, jikalau kamu tidak bisa menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. So'idan, dengan tanah toyiban yang baik. Dengan apa? Famsahu, mengusap biwujuhikum wajahmu, wa aidikum, dan kedua tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Sahabat suluh berkah, maka tentu ketika kita berputar mengitari Ka'bah, sementara syarat tawaf adalah harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil, maka ada beberapa hal yang perlu kita sikapi. Jikalau kita memakai madhab Imam Syafi'i, maka tentu ketika kita bersentuhan kulit dengan perempuan, kalau kita laki-laki loh ya, kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram kita, kita batal. Kalau Anda perempuan bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, Anda batal. Kalau Anda memakai madhab Maliki, jikalau engkau berhimpitan dengan jamaah lain, apakah itu mahram atau bukan, tapi terasa nikmat, batal wudhu Anda. Jikalau Anda berhimpitan dengan wanita, apakah itu mahram atau tidak, atau jikalau Anda perempuan berhimpitan dengan laki-laki, apakah itu mahram atau tidak, tapi Anda terangsang, maka batal wudhu Anda. Sekali lagi, batal wudhu Anda. Maka pada kesempatan ini, ternyata yang paling aman adalah memakai madhab Hanafi. Karena batalnya wudhu adalah dengan berjima. Tapi ingat, mengambil batalnya wudhu dari Imam Hanafi bukan hanya batalnya, tapi yang diambil adalah ketentuan-ketentuan yang satu paket. Sekali lagi, yang Anda ambil adalah ketentuan-ketentuan satu paket. Mulai dari ketentuan airnya, yang kedua dari rukunnya, yang ketiga dari hal-hal yang membatalkannya, dan yang keempat adalah ketentuan-ketentuan mengenai airnya. Inilah yang kemudian satu paket. Jangan sampai batalnya mengikuti Imam Hanafi, tapi cara wudhunya Imam Syafi'i. Kemudian dan lain sebagainya, ketentuan airnya mengikuti Imam Maliki atau Imam Hambali, maka ini tidak boleh. Tidak boleh mentalfik. Tapi ambilnya adalah ambil satu paket. Karena itu, pada tayangan berikutnya, kita akan mencoba ketentuan airnya kayak apa. Sahabat suluh berkah,
Sekarang ketentuan air. Ketentuan airnya. Pada ketentuan air disebutkan bahwa ada 4 fakta tentang air suci dan mensucikan atau at-tahur. Sebagaimana ditegaskan di dalam fikih Madzahibil Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi menyebutkan tentang golongan air ini. Ada 4 fakta tentang air suci lagi mensucikan. Sekali lagi, ada 4 fakta tentang air suci dan mensucikan. Yang pertama, pengertian air suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan adalah semua air yang turun dari langit, yaitu berupa air hujan, air embun, air salju. Sumber air adalah dari, yang kedua adalah dari tanah, yaitu berupa sumber air. Sumber air adalah dari dalam tanah atau air murni yang dapat digunakan untuk bersuci. Dalam Islam, air ini disebut dengan tohur atau air yang suci lagi mensucikan. Menurut madhab Maliki dan Syafi'i, air yang disebut tohur adalah selama tidak mengalami perubahan, baik itu yaitu mengalami perubahan sifat. Jika sudah berubah aroma, warna, atau rasa, maka air tersebut sudah tidak tohur. Sekali lagi, menurut madhab Maliki, Syafi'i, air tohur selama tidak mengalami perubahan sifatnya. Jika sudah berubah aromanya, warnanya, rasa, maka air tidak lagi disebut dengan tohur. Kemudian, apa perbedaan? Yang kedua, apa perbedaan air suci mensucikan dengan dan biasa? Beda air suci mensucikan dan biasa adalah pada jenis keperluan yang bisa dipenuhi. Air tohur dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk membersihkan najis, kotoran, pada tubuh kita, pakaian, dan lain sebagainya yang melekat dalam tubuh kita, dalam badan kita. Kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh air suci biasa. Air suci biasa dapat digunakan untuk minum, mandi, cuci pakaian, perkakas, dan keperluan lain. Kemudian hukum air suci mensucikan. Para ulama membagi hukum penggunaan air tohur itu dalam 5 macam. Yang pertama adalah wajib. Saat perkara yang wajib ditunaikan bergantung pada kesucian seseorang, baik dari hadas kecil maupun besar. Misalnya untuk menunaikan sholat. Berarti air tohur itu, jika wajib adalah saat perkara wajib ditunaikan bergantung pada kesucian seseorang. Haram, air tersebut adalah milik orang. Dan orang yang memiliki air itu tidak mengizinkan kepada kita untuk mempergunakan air itu. Karena itu, hati-hati jika kita mempergunakan air milik orang agar tidak haram, dan ketika kita butuh, kita izin dulu. Kecuali air itu sudah disediakan khusus untuk kebutuhan tertentu. Atau menjadi bahaya bila digunakan. Contohnya, seseorang yang terserang penyakit demam, meriang, panas, bisa bertambah parah bila terkena air. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah. Sunnah adalah air digunakan untuk berwudu saat masih dalam keadaan suci dari hadas. Atau mandi sunnah untuk melakukan sholat Jumat. Jadi air digunakan untuk berwudu saat masih dalam keadaan suci dari hadas. Jadi kalau kita masih suci, mau memperbarui wudu lagi, maka status air itu bisa juga sunnah. Karena kita masih suci, mubah. Air digunakan untuk minum dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ada air, dan ini terjadi air ini digunakan minum. Misalkan
ketika kita tawaf ya, cari air ke miyah atau ke tempat wudhu jauh sekali. Maka di sekitar Ka'bah di situ, sekali lagi di sekitar Ka'bah ada tempat minum itu kan zam-zam ya. Maka ini dalam ketentuan ini menurut para ulama hukumnya mubah untuk digunakan. Artinya air digunakan untuk minum dan sebagainya, kita pakai untuk wudhu ini mubah. Makruh, air digunakan saat keadaan terlalu panas atau terlalu dingin, namun tidak sampai membahayakan kesehatan. Alasannya menjadi makruh karena bila berwudhu dengan air tersebut dapat mengganggu. Ketika kita kedinginan, terdingin, ketika kita panas mungkin ada bagian-bagian kita yang tidak mengenakkan. Yang keempat, batasan kesucian air, mensucikan. Ada kalanya air mengalami perubahan, baik warna, rasa, hingga baunya, namun tetap suci dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah, asalkan hal itu tidak sampai menimbulkan bahaya penyakit. Misalkan, air sungai ya, keruh ya, banyak sekali, itu kan berubah warnanya. Bisa kuning, bisa tidak jernih lagi, atau mengalir di aliran sehingga baunya beda. Gitu. Terkait dengan ini, para ulama menyebutkan bahwa perubahan air yang tidak keluar dari kesuciannya adalah air yang mengalami perubahan sifat karena beberapa hal. Misalkan, tempat air dan alirannya berada. Contoh, tempat wudhu zaman dahulu, yaitu tempat wudhu zaman dahulu itu kan padasan namanya ya, di gentong itu. Di gentong kemudian ditaruh di gentong yang terbuat dari tanah, sehingga ketika kita wudhu, bau tanah. Kolam yang terletak di padang pasir dan sejenisnya, atau air yang mengalir melalui aliran pertambangan. Jadi agak bau belerang dan sebagainya, atau lama menetap di situ. Contoh air yang diletakkan di dalam botol dalam waktu yang cukup lama. Benda yang dijadikan tempat menyimpan air, contoh air sumur yang terkena debu, akibat terpaan angin, ranting, dan sebagainya, sehingga bau tanah dan sebagainya. Itu dia macam-macam air yang suci dan mensucikan. Berikut 4 fakta sesuai dengan hukum fikih. Sahabat Suluh Berkah yang berbahagia, itu terkait dengan ketentuan. Setelah kita memahami tentang ketentuan air, sekarang rukun. Secara pokok, rukun ini dari 4 madhab. Madhab Maliki, madhab Hanafi dulu. Madhab Hanafi rukun wudhu itu ada 4. Madhab Maliki ada 7. Madhab Syafi'i ada 6. Madhab Hambali ada 7. Tapi dari sekian itu yang berbeda, ada 4 yang sama. Sekali lagi, dari 4 madhab itu ada 4 yang sama. Yang pertama, membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, membasuh kaki. Rukun yang sama, sekali lagi dari 4 madhab itu, yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Yang ketiga, mengusap kepala. Dan yang keempat adalah membasuh kaki. Kata membasuh itu mengalirkan. Sekali lagi, kata membasuh itu mengalirkan. Jadi menampung air di kedua telapak tangan kita, kemudian dialirkan. Sesuai dengan rukunnya tadi. Kata mengusap adalah mengambil air, kemudian ditumpahkan, baru setelah diusapkan. Itu namanya mengusap. Sekali lagi, membasuh itu mengalirkan. Jadi air yang ada di telapak tangan kita dialirkan. Sementara mengusap, air diambil kemudian ditumpahkan, sisanya ini kemudian diusapkan. Nah, itu yang sama. Tapi ada beberapa hal yang berbeda. Sekali lagi, ada beberapa hal yang berbeda. Terkait dengan di Imam Hanafi, 4 itu. Kalau di Imam Maliki, ditambah 3.
Apa tiga itu? Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah adalku. Apa adalku? Menggosok-gosok tangan. Selama masih ada airnya dan air itu belum kering. Kenapa? Karena mengalirkan itu belum membasuh. Tapi kalau menggosok-gosok itu baru membasuh. Dan yang ketiga adalah mualat. Apa itu mualat? Bersambung. Tidak boleh ada jeda. Kalau Imam Syafi'i ada 6. Apa 6 itu? Dari 4 tadi. Ditambah yang pertama niat. Dan yang keenam adalah tertib. Berarti dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki adalah berurutan. Kemudian untuk Imam Hambali, apa itu? Yang pertama adalah niat, tambahannya ya. Kemudian setelah itu mualat terus-menerus, dan yang terakhir adalah tertib. Itu persamaan dan perbedaan dari 4 madhab. Dari 4 madhab itu kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan sekarang. Bagaimana cara membasuh muka? Membasuh muka itu adalah, bukan itu dulu. Kita lihat di tabel berikut ini ya. Kita tunjukkan di tabel berikut ini. Saya share ya. Ini ya. Ini dilihat ya. Nah, ini dalam tabel ini disebutkan bahwa ini pembandingnya ya. Kalau menurut Imam Hanafi, niat itu tidak masuk rukun ya. Baru membasuh wajah itu rukun, membasuh tangan itu rukun, mengusap kepala itu rukun, kemudian membasuh kaki itu rukun. Jadi hanya 4 rukun untuk Imam Hanafi. Imam Maliki ditambah apa? Ditambah rukunnya adalah ada 7. Niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, mualat, dan ada tambahan yang ketujuh itu adalah adalku. Adalku itu adalah menggosok-gosok ya. Sekali lagi, adalku itu adalah menggosok-gosok. Kemudian Imam Syafi'i niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, kemudian tertib. Kemudian Imam Hambali niat, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, dan mualat. 7. Sehingga kalau Imam Hanafi itu ada 4 rukun, saya ulang lagi ya, membasuh muka, membasuh kedua tangan, sampai ilal marafiq, sampai siku, kedua tangan, dari tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki. Kalau Imam Maliki tadi bagaimana? Yang pertama adalah tertib, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian tertib, kemudian mualat ya. Mualat itu berarti terus-menerus Imam Maliki ya. Dan adalku tadi, adalku. Kemudian Imam Syafi'i niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Tertib. Imam Hambali atau Hanabilah niat, membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap
kepala, kemudian membasuh kaki, tertib, dan mualat, sambung menyambung. Dari 4 madhab ini ada perbedaan yang sangat mencolok. Di mana letak perbedaan dari rukun yang ada, yaitu berkaitan dengan mengusap kepala. Kalau Imam Hanafi, mengusap kepala itu dari ubun-ubun sampai di atas telinga. Jadi air ditumpahkan, kemudian diusap dari ubun-ubun sampai di atas telinga. Ini ya. Sekali lagi, dari ubun-ubun sampai di atas telinga. Kalau Imam Maliki, seluruh kepala, ya, seluruh kepala, seret sampai ke belakang. Kalau Imam Hambali atau Hanabila, ini dari mengusap kepala langsung nyambung ke telinga. Jadi mengusap telinga ini wajib. Sekali lagi, mengusap telinga ini wajib. Jadi sekali lagi, ambil air, tumpahkan, diusap ke seluruh kepala, langsung nyambung ke telinga. Posisi jari tetap melekat di kepala kita. Kenapa? Kalau sampai lepas, ini sudah mustakmal ya. Sekali lagi, kalau posisi tangan sudah lepas, udah mustakmal. Saya ulang lagi ya. Ambil air, tumpahkan, kemudian usap. Lurus sampai ke telinga. Sekarang kita praktekkan. Itu dari rukun. Tapi ada sunnahnya. Sunnah yang pertama, kita cuci tangan, ya. Cuci tangan, di sela-sela, di jari jemari ya. Dilihat kuku-kukunya ada kotorannya atau tidak. Betul-betul bersih, ya. Jadi membasuh tangan, kedua tangan ya, sampai di sela-sela ya. Di sela-sela ya. Setelah itu berkumur. Berkumur ini ada 2 macam. Bisa berkumur seret, langsung menghirup air di hidung. Macam yang pertama, sekali lagi, berkumur, langsung sebagian airnya dihirup di hidung. Hidungnya dikeluarkan dulu. Habis itu kumur. Cara yang kedua berkumur, setelah itu menghirup air hidung, dibersihkan. Ada perbedaan kenapa? Jika air ini kurang bersih, tangan ini kurang bersih, bisa juga ada kendala karena tujuan menghirup air hidung adalah mengeluarkan benda-benda yang ada di hidung kita ini. Itu sunnah. Sekarang masuk rukun. Kalau Imam Hanafi tadi, rukun pertama adalah membasuh muka. Muka yang dibasuh adalah min manabitis sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut, ila lihyataini, sampai kedua ini ya. Sampai kedua rahang. Wa irdihi bainal udhunaini. Kemudian horizontalnya di antara kedua telinga. Wa irdihi bainal udhunaini. Sekali lagi, membasuh kita adalah mimmana biti sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut ke bawah ila lihyataini sampai kedua rahang. Wa irdihi bainal udhunaini. Sementara simbar ini ya. Ini wajib dibasuh ini. Wajib dibasuh ini. Ini ada rambut ini. Ini namanya rambut simbar, godek istilahnya. Godek. Ini wajib dibasuh. Jadi, ambil air di kedua telapak. Kemudian, alirkan ke muka. Ini posisi ya. Ambil air ya, penuh ya. Kemudian, dialirkan di muka. Ini masih menempel ya. Air kan tumpah sekitar ini kan. Sekitar ini. Langsung ke sini ya. Kemudian balik ke sini. Nah, ini ya. Saya ulang lagi ya, cara membasuh muka. Jadi ambil air di telapak,
ambil air di telapak, tumpahkan ke muka. Maka ketika tumpah ke muka ini, ada yang tumpah ke sini kan? Begini, kemudian ini ya, kemudian ini ya, ibu jari ke arah rahang ini, ke arah rahang. Tapi tetap jari jemari ini jangan sampai lepas dari muka kita. Kalau sampai lepas berarti status airnya sudah mustakmal. Karena air yang mustakmal itu adalah air yang terpisah. Air yang terpisah dari tangan kita atau air yang sudah jatuh. Air yang sudah jatuh dari anggota tubuh kita ini sudah mustakmal. Tapi kalau masih mengalir di sekitar ini makanya posisi tangan, begitu kita tumpahkan, jangan lepas tangannya. Langsung begini, kemudian balik ke sini. Ya. Kemudian dibersihkan. Nah, ini. Kemudian ini. Oke. Itu. Kemudian untuk membasuh tangan, ambil air di telapak, yang kanan dulu kan, ambil air di telapak, kemudian tumpahkan, kemudian basuh. Ini posisinya jangan berubah dan di sela-sela. Kalau Imam Hanafi, ini air yang dipakai adalah air mengalir. Makanya ketika kita di Masjidil Haram, kalau pakai Imam Hanafi tepat. Ini di sana kan keran, pakai keran. Tapi kalau kemudian terpaksa wudhu dan pakai air zam-zam yang ada di depan Ka'bah ya, dialirkan ke telapak, kemudian ini sudah ada airnya banyak ya. Kemudian air yang di gelas itu ditaruh di tempat yang jangan sampai ketetesan. Kalau ketetesan jadi mustakmal karena tidak ada dua kula. Kemudian tumpahkan. Menggosok, membasuh tangan itu dari tangan sampai siku. Siku ini kena, ya. Jumhur ulama menyatakan seluruh jumhur ulama itu berarti 4 mazhab itu sampai siku, ya. Aidukum ilal marofik. Kedua tanganmu sampai siku, ilal marofik, sampai siku, ya. Kemudian satu lagi, ambil di telapak untuk membasuh yang kiri, ambil di telapak tangan, kemudian dibasuh. Oke, dibasuh. Kemudian, sekarang untuk mengusap kepala. Mengusap kepala itu ambil air, tumpahkan, usap dari ubun-ubun sampai di atas telinga. Atau disebut dengan 2/3 dari kepala kita. Ini Imam Hanafi ya. Setelah itu basuh kaki. Basuh kaki pun kakinya ya, gak kelihatan kakinya. Ini kaki ya. Basuh kakinya dari kaki sampai kedua mata kaki, dari kaki sampai kedua mata kaki, dan jari jemari di sela-sela, dan kaki berikutnya. Itu kalau mazhab Hanafi. Sekarang mazhab Maliki. Kalau pakai mazhab Hanafi, ini lebih aman. Dan gunakan air yang mengalir di keran itu. Ini lebih aman. Karena apa? Kalaupun toh bersentuhan, sekali lagi bersentuhan dengan jamaah lain, kita tidak batal. Nah, inilah yang kemudian yang perlu kita perhatikan lebih dalam lagi.